Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Kartika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data science modul 2. Yang pertama di sini ada fungsi print. Untuk memunculkan output yang kita inginkan, ketik print dalam kurung, tanda kutip, baris, tanda kutip, tutup kurung. Maka output yang akan muncul yaitu baris dan identitas. Kemudian di sini ada pernyataan multibaris. Di Python, akhir pernyataan adalah karakter baris baru. Kita dapat buat pernyataan multibaris dengan satu karakter garis miring terbalik. Seperti ini. Kemudian untuk memunculkan hasil outputnya, maka ketikkan print dalam kurung A. Pada A ini sudah terdapat rumus yang telah diinput. Kemudian di sini ada pernyataan antara tanda kurung. Di sini ada beberapa tanda kurung yang tidak memerlukan garis miring terbalik. Misalnya, nama hari sama dengan dalam kurung Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk memunculkan output hari-hari tersebut, maka ketikkan print dalam kurung nama hari. Maka output yang muncul yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian di sini ada tanda kutip. Python menggunakan tanda kutip ganda, tunggal, dan rangkap 3 ke string. Selama string dimulai dengan tanda kutip ganda yang sama dan akhir string, tanda kutip 3 digunakan untuk string multibaris. Seperti berikut ini. Kemudian di sini ada komentar. Untuk memberikan komentar Python, gunakan tanda pagar untuk menandai. Apapun yang ditandai oleh tanda pagar tidak akan diproses oleh interpreter Python. Contohnya seperti ini. Tanda pagar, contoh komentar. Apabila ditambahkan tanda pagar, tidak akan diproses atau tidak berpengaruh, hanya menambahkan notes apabila kita ingin menambahkan sedikit penjelasan. Kemudian di sini ada dua pernyataan dalam satu baris. Titik koma dapat digunakan ketika ada dua pernyataan dalam satu baris kode. Contohnya, print dalam kurung titik koma, print titik koma kedua. Kemudian di sini ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melaksanakan prosedur matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Misalnya contohnya seperti ini. A, kita menginput 10, kemudian B, 3. Dan rumusnya seperti ini. Untuk rumus pangkat seperti ini, dan untuk mengeluarkan hasil outputnya, print pangkat lalu tambahkan D, maka hasil dari ini akan muncul. Kemudian di sini ada operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah, melakukan hasil perbandingan benar atau salah tergantung pada keadaan. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada operator penugasan. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel. Contohnya variabel A sama dengan 10, B sama dengan 3. Dan rumusnya seperti ini, lalu untuk mengeluarkan outputnya, ketik print dalam kurung A. Kemudian di sini ada operator logika. Operator ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Seperti operasi true and false. Kemudian di sini ada operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang melakukan operasi bit terhadap operan. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada operator identitas. Operator identitas adalah operator yang menguji apakah dua nilai atau variabel berada di lokasi memori yang sama. Contohnya seperti ini.
Misal, A sama dengan 1, B sama dengan 2. Apabila kita print 1 sama dengan A, dan print 2 sama dengan B, print 3 sama dengan A, maka hasilnya benar akan muncul. Kemudian di sini ada operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel adalah anggota atau ditemukan dalam data, string, list, tuple, set, dan dictionary. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada modul 3. Yang pertama ada penjelasan mengenai output. Untuk melaksanakan operasi output adalah print, atau untuk menampilkan data ke perangkat keluaran standar. Tab adalah pemisah separator yang berfungsi sebagai tanda pemisah antar objek yang dicetak. Defaultnya adalah tanda spasi. N adalah karakter yang dicetak di akhir baris. Defaultnya adalah tanda new line atau baris baru. File adalah nama file kemana objek akan dicetak. Defaultnya adalah ke SYS stdout atau layar. Flash adalah opsi apakah keluarannya di flash atau tidak. Digunakan untuk menulis data yang belum tertulis dari buffer atau perangkat output, seperti layar. Di sini ada contoh beberapa output. Apabila kita ingin menampilkan output 1357, maka kita hanya perlu mengetikkan print dalam kurung 1357 tanpa menambahkan tanda kutip. Kemudian di sini ada input. Input adalah masukan yang kita berikan ke program. Program akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. Contohnya seperti ini, ada beberapa contoh yaitu contoh kode input integer tanpa fungsi, dan contoh fungsi integer cara kedua. Kemudian di sini ada float untuk menginput bilangan pecahan. Rumusnya seperti ini. Dan untuk menampilkan outputnya, klik print C. Kemudian di sini ada fungsi apps. Menggunakan fungsi apps, kita bisa hilangkan tipe data yang ada minusnya. Fungsi apps di sini ada dua, yaitu statis dan dinamis. Kemudian di sini ada fungsi pow. Fungsi ini untuk menghitung pangkat. Fungsi pow juga memiliki dua, yaitu statis dan dinamis. Memiliki dua jenis. Kemudian di sini juga ada fungsi sqrt untuk mencari akar kuadrat dari suatu pangkat. Di sini ada dua jenis, yaitu fungsi statisnya dan dinamisnya. Kemudian ada fungsi lain seperti max, min, round, dan cell, dan floor. Contohnya seperti ini. Max untuk menampilkan nilai paling akhir, min menampilkan nilai paling bawah, round atau cell untuk pembulatan ke atas, dan floor untuk pembulatan ke bawah. Kemudian di sini ada operasi string, len untuk mengembalikan panjang atau jumlah anggota dari suatu objek. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada indeks untuk mencari posisi suatu nilai. Kemudian ada string yang lainnya seperti sion, upper, lower, dan split. Sion untuk menghitung kemunculan nilai tertentu, upper mengubah string menjadi huruf kapital, lower mengubah string menjadi huruf kecil, dan split memisah string menjadi item. Penggunaannya seperti ini. Kemudian di sini ada range slice. Range slice menampilkan range karakter dari A mendekati B atau limit B yang diformulasikan. Contohnya seperti ini, dan ini penjelasannya.
A. Indeks karakter yang mulai dicetak, dan B. Akhir karakter yang dicetak. B. Tidak dicetak atau kosong untuk dicetak ke karakter terakhir. Kemudian di sini ada untuk mengakses anggota list. Mengakses anggota list dengan menggunakan indeksnya dengan format nama list dalam kurung indeks. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada list dengan indeks negatif. Python mendukung indeks negatif, yaitu H. Urutan dimulai dengan anggota terakhir indeks. Anggota terakhir adalah -1, lalu -2, dan seterusnya. Seperti ini. Apabila kita mengetikkan print mylist -1, maka outputnya dari belakang N. Sama juga seterusnya -3 maka H, -4 maka T, dan seterusnya. Untuk memotong slicing list, bisa mengakses anggota list dari range tertentu dengan menggunakan operator slicing ×2. Contohnya seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian di sini untuk mengubah anggota list berbeda dengan string dan tuple yang bersifat immutable, sedangkan list adalah tipe data yang bersifat mutable. Ini contoh apabila ada nilai yang salah, dan contoh mengubah item ketiga indeks kedua, dan contoh mengubah sekali banyak. Kemudian di sini ada untuk mengurutkan anggota list. Untuk mengurutkan anggota list bisa menggunakan metode sort. Contohnya seperti ini. Alphabet.sort, short, buka kurung, tutup kurung, print alfabet. Maka outputnya seperti ini. Kemudian untuk membalik urutan list, untuk membalik dengan urutan sebaliknya bisa menggunakan argumen reverse atau true. Seperti ini. Shortnya diganti menjadi reverse, maka urutannya akan kebalik. Kemudian di sini ada menyisipkan anggota list. Untuk menghapus anggota list bisa menggunakan metode remove atau pop atau kata kunci del. Fungsi pop selain menghapus anggota list juga mengembalikan nilai indeks anggota tersebut. Contohnya seperti ini, mylist remove dalam kurung kita menentukan kata apa yang akan kita hapus. Misalnya P, maka untuk memunculkan outputnya print dalam kurung mylist, maka outputnya akan menghilangkan huruf P. Kemudian di sini untuk modul 4-nya, yang pertama ada membuat tuple. Tuple dibuat dengan cara menaruh setiap anggota dalam tanda kurung, dan masing-masing anggota dipisahkan dengan tanda koma. Boleh tidak menggunakan tanda kurung, tetapi sebaiknya tetap menggunakan agar lebih mudah pembacaan kode. Misalnya seperti berikut ini. Membuat tuple kosong. Apabila kita tidak menambahkan kata, maka outputnya akan kosong. Kemudian di sini ada contoh tuple dengan satu elemen. Tuple sama dengan 1. Apabila kita memunculkan outputnya, maka outputnya akan menampilkan 1. Kemudian di sini ada tuple berisi integer. Apabila kita menambahkan beberapa integer, maka outputnya akan menampilkan integer yang telah kita input. Kemudian di sini ada untuk mengakses anggota tuple. Untuk mengakses anggota tuple lewat indeksnya, gunakan format nama tuple dalam kurung indeks. Contohnya seperti berikut ini. Tuple Python print tuple dalam kurung 0, maka hasil outputnya akan menampilkan huruf P saja.
Apabila kita menggantikannya dengan 1, maka hasil outputnya akan menampilkan huruf V. Kemudian apabila kita menggantikannya dengan huruf 3, maka hasil outputnya akan menampilkan huruf H. Kemudian di sini kita juga bisa mengakses atau satu range anggota tuple dengan menggunakan operator titik 2. Contohnya seperti ini. Print tuple titik 2 3, maka yang muncul output yang muncul hanya P, huruf P, R, dan U. Apabila kita menggantikan huruf 3 ini dengan 5, maka output yang muncul akan menampilkan 5 huruf. Misalnya seperti P, R, O, G, dan R saja. Kemudian di sini ada mengubah anggota tuple. Setelah tuple dibuat, anggota tuple tidak dapat diubah atau dihapus. Tetapi jika anggota tupelnya adalah tupel bersarang dengan anggota list, maka item dalam daftar dapat dimodifikasi. Contohnya seperti ini, kita tidak bisa mengubah anggota tupel. Bila kita hilangkan tanda komentar pada baris ke-6, maka akan muncul error atau outputnya type error tuple. Tapi list di dalam tuple bisa diubah. Contohnya tuple dalam kurung 3 tutup kurung buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 7 print tuple. Maka outputnya 2, 3, 4, 7, dan 6. Menampilkan output ini. Kemudian di sini ada menguji keanggotaan tuple. Gunakan operator in atau not in untuk menguji apakah sebuah objek adalah anggota dari tuple atau tidak. Contohnya tuple 1 sama dengan buka kurung 1, 2, 3 ABC tutup kurung. Apabila menggunakan in, output yang keluar adalah true. Print 3 in tuple 1, maka outputnya adalah true. Kemudian di sini ada iterasi pada tuple. Gunakan for untuk melakukan iterasi pada setiap anggota yang terdapat pada tuple. Contohnya seperti ini, high sistem dan informasi. Apabila kita mengetikkan print high dan A, maka outputnya akan seperti ini, high system dan high informasi. Kemudian di sini ada metode dan fungsi bawaan tuple. Ada 2 metode pada tuple, yaitu metode sion dan metode index. Contohnya seperti ini, tuple Python saya. Apabila kita print tuple 1 sion dalam kurung A, maka output yang dihasilkan yaitu 2. Kemudian di sini ada membuat set. Set dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung terawal, dipisahkan menggunakan tanda koma. Contohnya seperti ini. Di sini ada set integer, set dengan menggunakan fungsi set data campuran, dan set tidak berisi anggota list. Contoh set kosong seperti ini, output yang ditampilkan pun akan kosong. Kemudian di sini untuk mengubah anggota set, satu anggota ke dalam set, kita bisa menggunakan fungsi add. Dan untuk menambahkan beberapa anggota sekaligus, gunakan update. Contohnya seperti ini, membuat set baru. Set saya
sama dengan dalam kurung 1, 2, 3. Print set saya. Bila kita hilangkan tanda pagar dari baris 9 akan muncul error, type error. Set saya. Kemudian untuk menambah satu anggota output 1, 2, 3, 4, tambahkan F dalam kurung 4 lalu print set saya. Kemudian di sini untuk menghapus anggota set, gunakan fungsi discard atau remove. Pertama, membuat set baru, kemudian menghapus 4 dengan discard, kemudian set saya, discard dalam kurung 4, lalu print set saya, maka output yang muncul hanya 1, 2, 3, dan 5. 4-nya terhapus. Kemudian di sini untuk menghapus seluruh anggota, gunakan fungsi clear. Contohnya seperti ini. Set saya, set hello Python. Print set saya. Apabila kita mengeluarkan output print set saya ini, maka akan memunculkan hello Python. Kemudian apabila kita menambahkan set saya clear, maka output yang keluar seperti ini, set saya dalam kurung atau terhapus. Kemudian di sini ada operasi gabungan atau union. Set union menggunakan palang atau bisa juga menggunakan fungsi union. Membuat set A dan set B. Lalu untuk memunculkan outputnya seperti ini, print A garis B, kemudian hasil outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungan set A dan set B tanpa ada angka yang ganda. Kemudian di sini ada operasi irisan. Irisan dilakukan dengan menggunakan operator jangkar atau bisa juga menggunakan fungsi intersection. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada operator selisih atau different. Contohnya seperti ini, membuat set A dan set B, lalu di print. Kemudian di sini ada operator complement atau symmetric different. Complement dilakukan dengan menggunakan operator atau menggunakan fungsi symmetric different. Contohnya seperti ini, membuat set A dan set B, lalu apabila menggunakan operator seperti ini pada A, maka outputnya akan memunculkan 1, 2, 3, 6, 7, 8. Kemudian di sini ada membuat dictionary. Untuk membuat dictionary, tempatkan anggotanya di dalam kurung kurawal dan dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya seperti ini, membuat dictionary kosong. Dan untuk membuat dictionary dengan kunci integer, contohnya seperti ini. Apabila membuat dengan kunci campuran, contohnya seperti ini. Lalu di sini ada mengakses anggota dictionary menggunakan fungsi get untuk mengakses. Contohnya seperti ini, dictionary saya. Dalam kurung nama, budi, usia, 27. Apabila kita ingin memunculkan output nama, maka kita ketikkan print dictionary saya get nama. Maka yang muncul adalah nama Budi. Apabila kita ingin memunculkan usia, maka kita ganti nama dengan usia. Yang muncul adalah nama usia dari Budi.
Apabila kita mengetikkan alamat, karena di sini tidak ada alamat yang ditambahkan, maka outputnya adalah none atau tidak ada. Kemudian di sini untuk mengubah anggota dictionary, contohnya seperti berikut ini, bisa dilihat. Kemudian di sini untuk menghapus anggota dictionary, gunakan fungsi pop untuk menghapus anggota tersebut dan gunakan pop item untuk menghapus semua anggota dictionary. Contohnya seperti ini, membuat dictionary baru, lalu menghapus anggota tertentu. Seperti ini, print dictionary saya pop 3, maka outputnya 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.